Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen 2, yaitu Ibu Ria Anggraini. Izinkan kami kelompok 3 mempresentasikan laporan PBL Balance Scorecard dari PT Ultra Jaya Milk Industri yang beranggotakan yaitu Intan Adiza Farhana, Umi Marwati, Nur Enzan Ramadhani, dan Elsa Agustina. Mulai next. Selanjutnya yaitu kita akan masuki informasi perusahaan, di mana terdiri dari sejarah perusahaan dan juga visi misi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan dari PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk, yang selanjutnya disebut perseroan. Dirintis pada tahun 1960-an oleh Bapak Ahmad, oleh almarhum Bapak Ahmad Prawirawijaya sebagai usaha keluarga. Perseroan terus berkembang dari tahun ke tahun hingga menjadi salah satu perusahaan industri makanan dan minuman terkemuka di Indonesia saat ini. Pada awal pendiriannya, perseroan hanya memproduksi susu cair dengan metode pengolahan yang sederhana. Perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan ultra high temperature atau UHT dan teknologi pengemasan kartu aseptik atau aseptic packaging material pada pertengahan tahun 97-an. Hingga saat ini, perseroan telah memproduksi lebih dari 60 jenis produk minuman UHT untuk terus memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Boleh next. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan. Adapun visinya yaitu menjadikan perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Selanjutnya yaitu misi menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Next. Selanjutnya yaitu saya akan bacakan KPI dari beberapa perspektif. Yang pertama yaitu KPI finansial perspektif, yang dimana kami memiliki dua sasaran strategi beserta KPI. Pertama, sasaran strateginya yaitu mempertahankan stabilitas kinerja dengan KPI tingkat penjualan ROA dan ROE. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dengan KPI meningkatkan kinerja penjualan. Yang kedua yaitu KPI customer perspective, di mana sasaran strategi dan KPI-nya yaitu ada tiga. Yang pertama, penambahan pelanggan dengan KPI target pemasaran dan penerimaan kas. Yang kedua, produk bergizi dan aman, yaitu dengan KPI menjamin produk berkualitas. Dan yang ketiga, kepercayaan pelanggan dengan KPI memberikan layanan pelanggan. Boleh next. Yang ketiga yaitu KPI proses perspektif, yang dengan sasaran strategi yaitu ada 4 dan juga beserta KPI-nya. Yang pertama, meningkatkan produk berkualitas dan KPI jumlah reject produk dan hasil produk dan hitungan profit. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan KPI mengelola air limbah pabrik atau reuse. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi dengan KPI inovasi proses produksi. Dan yang terakhir, melakukan investasi untuk pembangunan pabrik dan gudang baru dengan KPI memperpendek waktu tempuh pengiriman. Dan yang terakhir yaitu KPI Learning and Grow, di mana kita memiliki dua sasaran strategi dan juga KPI. Yang pertama, meningkatkan kompetensi karyawan dengan KPI pemberian sarana pelatihan, dan yang kedua, meningkatkan tingkat produktivitas dengan KPI jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, evaluasi indikator kinerja KPI saat ini dan terbaru. Next. Metode perspektif keuangan dan non-keuangan. Perspektif keuangan menggambarkan pencapaian perusahaan yang diukur dari sisi keuangan. Kami menggunakan metode ROA dan ROE. Kemudian ada perspektif pelanggan, menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, harga, distribusi, dan pelayanan yang menggunakan metode penerimaan kas pelanggan. Kemudian ada bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menggambarkan proses internal yang memberikan nilai bagi pelanggan dan pemilik.
Kami menggunakan metode operating profit. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menggambarkan kemampuan individu perusahaan dalam meningkatkan laba dan nilai perusahaan dengan menggunakan metode net income per employee. Next. Kemudian ada penentuan skor. Dari rank kinerja kecil 0%, ranknya D, skornya 1, tingkat hubungannya tidak baik. Rank kinerja 0,0 sampai 50%, ranknya C, skor 2, tingkat hubungannya cukup baik. Rank kinerja 51 sampai 100%, ranknya B, skornya 3, tingkat hubungan baik. Lebih besar 100%, rank A, skor 4, tingkat hubungannya sangat baik. Next. Kemudian ada financial perspective. Analisis pada perspektif keuangan dihitung menggunakan data keuangan pada PT Ultra Jaya Milik 2020 sampai 2022. Laporan keuangan yang dipakai dalam perspektif keuangan ini yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kami menggunakan 3 alat ukur. Yang pertama, return on equity. Dengan rumus laba bersih dibagi total equity dikali 100%. Pada tahun 2020 mendapatkan presentase 23,21%. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan presentase 24,85%. Tahun 2022 mendapatkan presentase 16,58%. Kemudian kami menggunakan alat ukur return on asset yang dimana rumusnya laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2020 mendapatkan presentase dengan 12,68%, 2021 presentasenya 17,24%, dan 2022 presentasenya 13,09%. Kemudian ada tingkat penjualan dengan rumus akhir kurang awal dibagi A awal. Yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 mendapatkan persentase 10,88%. Kemudian ada tahun 2021 sampai 2022 dengan persentase 15,71%. Next. Kemudian ada evaluasi finansial perspektif. Yang pertama ada mempertahankan stabilitas kinerja. KPI-nya tingkat penjualan ROA dan ROE. Evaluasinya PT Ultra Jaya Milk berdasarkan perhitungan ROE dan ROA dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami naik turun, di mana pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan. 2021 sampai 2022 mengalami penurunan, sehingga profit di tahun 2022 tidak setinggi tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak harga komoditas pasar dunia meningkat dan biaya-biaya domestik sangat melonjak. Kemudian ada peningkatan pendapatan. KPI-nya meningkatkan kinerja penjualan. Evaluasinya perusahaan berhasil meningkatkan kembali kinerja penjualan di tahun 2022 dengan mencatat penjualan sebesar 7,656 triliun, naik 15,71% dibandingkan dengan penjualan tahun 2021 yang sebesar 6,16 triliun dan laba bruto sebesar 2,46 triliun, naik 4,83% dibanding dengan laba bruto tahun 2021 yang sebesar 2,37 triliun. Dengan itu kami target finansial perspektifnya recovery bertahap dari tahun sebelumnya dan kenaikan target sebesar 12%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada dan saya akan melanjutkan mengenai customer perspective. Data Maaf, saya akan menjelaskan mengenai perspektif. Data di bawah ini merupakan presentasi
dari hasil skor berdasarkan perspektif pelanggan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 berdasarkan kriteria kinerja pada kuartal 3, yaitu pada tahun 2020 penerimaan kas dari pelanggan sebesar 6.601.124. Pada tahun 2021, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 7.214.907. Dan terakhir tahun 2022 penerimaan kas dari pelanggan sebesar 8.508.999. Dan rata-rata pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 7.441.376. Dan untuk penerimaan kas dari pelanggan, rumus kinerja adalah kas dari pelanggan N dikurang kas dari N-1 bagi kas dari pelanggan N-1 dikali 1. Untuk hasil kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 9,29% dan tahun 2022 adalah sebesar 17,92%. Dan untuk pada skor penerimaan kas tahun 2021 penerimaan kas dari pelanggan adalah 0,09% dengan skor 2 dan total skor dengan total skor 2. Dan tahun 2022 penerimaan kas dari pelanggan skornya adalah C dan total skornya adalah 2. Selanjutnya analisis sasaran strategi customer perspective. Yang pertama ada pertumbuhan pelanggan dengan KPI, target pemasaran, penerimaan kas, dan evaluasi perusahaan memiliki sasaran strategi yang berfokus pada penambahan pelanggan. KPI yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ini adalah penerimaan kas dari pelanggan. Pada tahun 2021 dan 2022, penerimaan kas dari pelanggan mencapai kriteria yang cukup baik dengan mendapatkan skor konsisten sebesar 2. Produk bergizi dan aman. Dengan KPI, menjamin produk berkualitas dengan evaluasi konsisten untuk membangun dan menguatkan budaya perusahaan kepada seluruh karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, yaitu kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan etika dalam berusaha. Terakhir, kepercayaan pelanggan memberikan pelayanan pelanggan dengan evaluasi selalu mengadakan komunikasi lewat media sosial, layanan konsumen bebas pulsa, dan memberikan kesempatan kunjungan pabrik dan pertanian dengan target penambahan pelanggan dan mencapai hingga 25%. Selanjutnya proses perspektif. Analisis pada perspektif keuangan dihitung menggunakan data keuangan PT Ultra Jaya Pel, Industri TBK tahun 2020 sampai 2022. Laporan keuangan dipakai dalam perspektif keuangan ini yaitu operating profit dan scorecard proses. Untuk operating profit pada tahun 2020 hasil dari operating profit atau laba dari usaha adalah sebesar 1.320.854 dan tahun 2021 hasil operating profit adalah sebesar 1.627.999
958. Dan terakhir tahun 2022 hasil operating profit adalah sebesar 1.364.261. Untuk rumus operating profitnya, range kinerja yaitu operating profit N dikurang operating profit N min 1 dibagi operating profit N min 1. Untuk hasil rank kerja tahun 2021 adalah sebesar 24,95% dan tahun 2022 sebesar min 16,20%. Selanjutnya untuk skor perfect untuk tahun 2021 operating profit-nya adalah 24,95% dengan skor C. Total skornya adalah 2 dan tahun 2022 operating profit min 20% dengan skor D dan total skornya adalah 1. Pada periode 2021 mengalami peningkatan operating profit sehingga mendapatkan skor 2 dan pada tahun 2022 operating profit mengalami penurunan dengan skor yang sangat rendah yaitu 1. Analisis pada proses strategik. Sasaran strategi meningkatkan produk berkualitas dengan KPI jumlah DJ produk dan hasil produk dan evaluasi strategi yang dilakukan agar dapat tumbuh terus dan keragaman produknya yang diterima baik oleh konsumen Indonesia dengan keunggulan posisi perusahaan sebagai pemimpin besar. Kedua, meningkatkan efisien dan penggunaan air dengan KPI mengolah air limbah pabrik dan dengan evaluasi mengukur sejauh mana air limbah yang telah diolah memenuhi standar kualitas yang diperlukan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi terkait limbah air. Selanjutnya, efektivitas dan efisien dalam proses produksi dengan KPI, inovasi proses produksi, dan evaluasi, melaksanakan penelitian dan pengembangan produk sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar, menerapkan prosedur pemeriksaan kualitas produk secara ketat dan keseluruhan. Dan terakhir, melakukan investasi untuk pembangunan pabrik dan gudang baru dengan KPI memperpendek waktu tempuh pengiriman dan evaluasi memperpendek waktu tempuh pengiriman yang lebih singkat pada PT Ultajaya Milk, pengecekan mutu terakhir sebelum dikirim ke pelanggan dan distributor dengan target inovasi produk dan membuat produk baru. Selanjutnya saya silakan kepada teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu Learning and Grow Perspective. Analisis pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran itu menggunakan data keuangan PT Ultrajaya Milk Industry tahun 2020 sampai 2022. Laporan yang dipakai yaitu adalah laba rugi dan laporan tahunan untuk mengukur produktivitas kerja dan kompetensi karyawan. Yang pertama itu produktivitas kerja. Net income per employee didapat dengan pendapatan dibagi jumlah karyawan dikali 100. Tahun 2021, besar net income per employee-nya sebesar 123%. Tahun 2022 sebesar 99%. Nah, didapatkanlah scorecard perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2021 net income per employee
63%, skornya A dengan total skornya 4. Di tahun 2022, net income per employee-nya 99%, skornya yaitu D, dengan total skornya itu 3. Selanjutnya yaitu kompetensi karyawan yang dihitung berdasarkan pengadaan training. Nah, di sini tingkat sarana pelatihannya itu tahun 2021 yaitu sebesar min 6% dan tahun 2022 sebesar 140%. Next. Nah, selanjutnya adalah sasaran strateginya, yaitu pertama meningkatkan kompetensi karyawan dengan KPI pemberian sarana pelatihan. Evaluasinya yaitu perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan perseroan. Persentase pelaksanaan peningkatan kompetensi karyawan pada tahun 2021 sebesar min 6% dan tahun 2022 sebesar 140%. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan tingkat produktivitas dengan KPI jumlah produksi yang dihasilkan. Evaluasinya yaitu pada tahun 2022 produktivitas setiap karyawan pendapatan yang dihasilkan adalah 99.534. Ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tingkat turnover karyawan itu meningkat dan biaya bahan baku itu tinggi. Nah, dengan ini target dari Learning and Grow perspektifnya yaitu menambah karyawan 24%. Selanjutnya yaitu Green Governance dari PT ULTJ, yaitu pertama, sasaran strateginya mengurangi emisi, KPI-nya penggunaan kompres natural gas. Evaluasinya yaitu perseroan melakukan upaya efisiensi energi melalui penggunaan kompres natural gas untuk boiler. Upaya ini sudah dilakukan itu sejak 2012. Ini merupakan salah satu energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan solar, sehingga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2021, total pengurangan emisi sebesar 71 ton dan emisi gas rumah kaca langsung tahun 2022 sebesar 36 ton. Kedua yaitu pengurangan limbah dengan KPI pengelolaan limbah. Evaluasinya yang pertama limbah cair atau efluen. Pengelolaan limbah efluen di mana limbah yang sudah diolah akan diperiksa kembali sesuai standar baku mutu dalam peraturan sebelum dialirkan ke babakan sungai Cianjur atau dimanfaatkan sebagai kolam ikan oleh warga sekitar. Lumpur yang terbentuk dikeringkan dan dibuat kompos untuk perkebunan jagung. Yang kedua itu limbah kemasan. Yang pertama itu bahan kemasan bekas dipipihkan dan disatukan dalam bongkahan kemasan yang besar dan diambil oleh petugas kebersihan pemerintahan setempat. Selanjutnya, perusahaan daur ulang akan mengambil limbah kemasan bekas di area yang ditentukan untuk proses daur ulang. Yang ketiga, kotak. Limbah kardus akan diambil oleh pihak ketiga dan didaur ulang oleh pihak ketiga. Nah, target untuk green governance-nya yaitu mengurangi limbah sedotan dengan penggunaan bahan yang ramah seperti sedotan kertas. Selanjutnya peta strategis. Nah, di sini sasaran strateginya yaitu kami meningkatkan kompetensi karyawan dan melakukan inovasi produk. Selanjutnya, itu akan berdampak pada kualitas dan mutu produk terjamin dan terjalinannya hubungan yang baik dengan konsumen dan lingkungan eksternal perusahaan. Nah, ini akan menghasilkan loyalitas pelanggan meningkat dan profit selalu meningkat. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Umi Marwati. Setelah usai sudah presentasi laporan PBL dari kami, maka saya selaku moderator izin memberikan kesimpulan dan saran.
di mana kesimpulan dari laporan tersebut, dalam persaingan bisnis yang semakin tajam, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut meliputi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk bertahan di pasar global. Perusahaan harus memiliki standar kinerja yang mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang. Lalu untuk sarana yaitu meningkatkan kegiatan promosi, meningkatkan kualitas kontrol, meluncurkan produk baru, menjaga standar kualitas, dan melakukan uji laboratorium, serta meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan informasi. Mungkin cukup sekian presentasi laporan PBL untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.